Bapak Ibu, di tahun 2005, waktu itu saya berumur 24 tahun, baru pindah ke Philadelphia. Waktu itu belum menjadi pengikut Yesus. Lalu ada seorang teman yang mulai ngajak ke gereja. Dan di sana saya menerima Yesus, lalu dibaptis dan sebagainya. Mungkin Anda seperti saya, ada ketika Anda sudah sekian lama ke gereja, ada cerita atau ilustrasi mungkin yang sering digunakan oleh pendeta yang stuck sama Anda, yang Anda selalu ingat. Karena dia bilang cerita itu kan powerful. Jadi cerita itu lebih gampang kita ingat, saudara. Saya nggak tahu, saya mau cerita sama Anda ilustrasi yang saya sering dengar. Mungkin Anda pernah dengar juga. Ceritanya tentang seseorang nih, seorang pria yang pada waktu itu malam hari dia kepleset gitu, saudara, tergelincir, lalu jatuh ke dalam dari bukit. Lalu yang dia pegang hanyalah sebatang kayu, saudara. Sekali lagi, it was pitch black, itu gelap banget. Atau Nana butuh catatan? Katanya butuh catatan. Yeah, I don't have time to send because you just asked. Nah, waktu itu sangat gelap, saudara. Dia nggak bisa melihat di sekelilingnya. Jadi dia cuma pegangan kayu itu doang. Lalu, karena dia udah mulai desperate, udah mulai putus asa, dia berdoa sama Tuhan. Ya kan, ini beda lah sama kita. Ya kan, kalau itu kan banyak di luar sana, saudara ya. Kalau udah kepepet baru doa, ya kan, saudara. Kalau kita kan enggak, ya kan. Amin, saudara. Ya kan, jadi beda sama kita ya. Nah, dia mungkin doa, kita mau rajin ya saya janji deh Tuhan selamatin saya rajin ke gereja, nanti saya melayani, nanti saya memberi, nanti ya gitulah pokoknya lah saudara, yang kita nggak lakukan ya. Nah, anyway, dia doa, saudara. Nggak tahu setelah dia doa, dia dengar suara. Suara itu berkata, lepaskan pegangan kamu. Ada yang pernah dengar gak ceritanya? Ada yang pernah dengar? Ya, lanjutkan. Kenapa ceritanya, Pak? Ternyata pagi hari, saat dia realize itu pendek, bukan? Ya, saudara. Jadi setelah dia bingung kan, ini suara Tuhan apa bukan nih? Jangan-jangan disuruh lepasin karena Tuhan pengen ketemu sesegera mungkin. Anda tahu maksud saya, saudara? Nggak taunya, begitu matahari mulai terbit, dia sudah bisa melihat di sekeliling dia. Ternyata dia cuma ada beberapa sentimeter di atas permukaan tanah, saudara. Ya kan? Ini adalah gambaran tentang seringkali dalam kehidupan kita memegangin sesuatu yang seharusnya Tuhan suruh lepasin, saudara. Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul The Upside Down Kingdom, yaitu kerajaan yang terbalik, saudara. Di dalam serial khotbah ini, kalau Anda nggak tahu serial khotbah, kita pilih topik, lalu kita bicarakan dalam beberapa minggu. Nah, The Upside Down Kingdom ini adalah tentang undangan Yesus buat kita hidup di bawah manajemen yang baru, yaitu kerajaan surga. Benar, Anda masih tinggal di dunia ini, tapi Anda dan saya tidak hidup berdasarkan nilai-nilai kerajaan dunia. Berdasarkan value system of the world. Anda nggak hidup dengan memegang nilai-nilai dunia. Melainkan Yesus mengundang kita to live under the new management, untuk hidup di bawah kerajaannya, saudara, dengan memegang nilai-nilai kerajaan surga, saudara. Kita bilang gini, waktu Yesus datang ke dunia, pemberitaan dia, fokus dia, bukanlah tentang kalau Anda mati, Anda masuk surga. Itu bukan fokus utama Yesus. Tapi waktu dia datang, dia berkata bahwa my kingdom is at hand. Kerajaanku ada. Dia datang untuk establish atau membangun kerajaannya di muka bumi ini. Makanya Yesus doa apa, saudara? Let your kingdom come on earth as it is in heaven. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi waktu Yesus datang, dia memberitakan tentang kerajaan surga. Dan kerajaan surga yang tadi kita sudah definisikan, dia mengundang Anda untuk hidup berbeda, untuk hidup tidak memegang nilai-nilai kerajaan dunia, melainkan nilai kerajaan surga. Apa aja sih nilai kerajaan surga? Ini yang kita sudah bahas dalam beberapa minggu terakhir. Ini daftarnya, saudara. The way up is down. We live by dying, we gain by giving, revenge by loving, our weakness is our strength. Bahasa Indonesianya,
Cara untuk naik adalah turun, itu kita bicarakan minggu lalu. Cara hidup adalah mati, ini yang akan kita bicarakan hari ini. Cara mendapatkan adalah dengan memberi, saudara. Pastor Bobby sudah khotbah soal itu. Cara membalas adalah mengasihi. Pak Kobeni akan membahas tentang topik itu. Lalu cara menjadi kuat adalah menjadi lemah. Sekarang Anda tahu kenapa ini disebut dengan upside down kingdom. Kenapa ini disebut dengan kerajaan yang terbalik. Karena seringkali atau daftar-daftar ini sangat berlawanan dengan apa yang dunia ajarkan. Minggu lalu kita berkata, barang siapa ingin menjadi terkemuka, if you want to be the greatest, you come down and you serve. Kita melayani, saudara. That's how we become a greatest, right? Dunia kita mengajarkan kalau kita mau naik ke atas, kita sikat kiri kanan kita sikut kiri kanan kita injek orang yang di bawah untuk kita naik ke atas. Ya kan, tapi kita diundang untuk hidup di dalam manajemen yang baru. Hari ini saudara kita akan membahas tentang we live by dying. Cara untuk hidup adalah mati. Cara Anda untuk menemukan dan mendapatkan hidup adalah kita harus mati terhadap diri kita terlebih dahulu. We live by dying. Kalau saya berhenti di sini, kira-kira Anda dapat gak sih gambarannya? Apa sih maksudnya? We live by dying. Untuk kita mendapatkan hidup, kita harus mati dulu. Atau mungkin Anda berkata ini, opo iki, ya kan? Mau hidup tapi mati gitu, saudara. Mungkin kalau Anda nggak mengerti dalam konsep Alkitabianya, mati, hidup tapi harus mati dulu, saudara. Saya rasa Anda mengerti ini dalam konteks sebuah hubungan. Saya kasih gambarannya, saudara. Mungkin Anda mengerti ini dari sisi hubungan. Kalau ada di sini yang menikah, yang sudah menikah seperti saya, atau mungkin Anda lagi pacaran, boyfriend, girlfriend, fiance, atau bertunangan, atau mungkin Anda punya ayah, ibu, ya, mom, dad. Anda melihat, terkadang, saudara, ada argumen, ada perdebatan di dalam sebuah hubungan karena kedua belah pihak enggak belajar mati terhadap diri mereka sendiri. Artinya gini, mereka enggak belajar mati atas keegoisan mereka. Mereka enggak belajar mati dalam soal mengutamakan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Anda mulai mengikuti, Anda mulai dapat gambarannya, saudara? The reason why there's a lot of conflict in relationship because both sides, they haven't learned to die to self. They haven't learned to die to ego, to self-centeredness, to selfishness, right? Makanya the relationship doesn't work out. Anda mulai dapat gambarannya ya, saudara. Or if you are a big sports fan, kalau Anda pecinta olahraga, ya kan, Phillies semalam kalah, saudara. Jadi saya butuh Anda untuk doa lebih kuat lagi, saudara. Yang nggak pernah berdoa, please berdoa malam ini. Oke? Let's go, Phillies. Kalau Anda melihat ada sebuah tim yang nggak menang, mungkin ada anggota di dalam tim itu yang nggak bersedia untuk mengenyampingkan agenda dan kepentingan mereka masing-masing untuk mencapai common goal, untuk mencapai target bersama, kepentingan bersama. Anda mengerti maksud saya, saudara? Atau mungkin di tempat kerja, di gereja, saudara. Karena semua orang pinginnya menjalankan apa yang kita mau. Kepinginnya kepentingan kita didahulukan, saudara. Sehingga that's why it doesn't work out. Because again, we have not learned to die to our ego. Kita belum belajar untuk mati terhadap ego kita dan kepentingan kita masing-masing, saudara. Anda mulai nangkap gambarannya, saudara? Demikian juga, waktu Yesus mengundang Anda dan saya untuk hidup di dalam kerajaannya, waktu Dia mengundang Anda dan saya untuk mati terhadap diri kita sendiri, kita diundang untuk mati atas kehidupan kita yang lama, mati terhadap diri kita sendiri, supaya kita bisa mengalami kehidupan yang baru yang Yesus sediakan buat kita, saudara. Kalau Anda masih kurang jelas, Yesus kasih gambarannya seperti ini. Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus bilang gini sama murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum itu tidak terjatuh ke dalam tanah dan mati," Anda bantu saya,
Ia tetap satu biji aja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Boleh kita baca sama-sama gak saudara? 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Bapak Ibu, karena Anda dan saya, kita orang kota, saudara. Mungkin kita nggak terlalu ngerti tentang pertanian ya. Tapi kata Yesus, biji gandum itu atau benih itu, kalau dia jatuh dan benih itu nggak mati, maka itu akan tetap cuma satu benih, cuma satu biji. Tapi kalau benih itu jatuh dan mati, maka kehidupan yang baru akan mulai muncul dari benih itu, saudara. Yesus memberikan gambaran seperti itu. Kehidupan yang baru akan muncul ketika benih itu mati dan akan menghasilkan buah. Dan setelah itu bertumbuh dan berbuah, it's gonna be very exciting, akan sangat menggairahkan, ya kan, berbuah terus setelah itu bisa dipanen, saudara. Artinya ada kehidupan yang muncul, ada kehidupan yang baru yang muncul kalau yang lama sudah mati. Ada seorang ahli psikologi namanya Dr. Henry Cloud. Dr. Henry Cloud ini selain ahli psikologi, dia juga sering bicara di gereja-gereja. Dia menulis buku yang berjudul Necessary Ending. Necessary Endings. Bahasa Indonesianya berarti apa ya? Ada sesuatu yang kita harus akhiri gitu. Ada sesuatu yang perlu kita akhiri. Dr. Henry Cloud ini menulis bahwa ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang selama ini kita sudah coba usahakan, kita evaluasi, kita sudah coba perbaiki, tapi pada akhirnya kita harus berkata, it's done. Right? It's time to end it. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang kita sudah coba beberapa kali perbaiki, tapi mungkin sekarang udah saatnya kita bilang, udahlah, udah selesai. Udah saatnya ini untuk mati. Supaya yang baru itu akan muncul, saudara. Baik itu dalam soal kebiasaan kita kah, dalam hubungan kah, dalam soal keuangan kah, dalam soal gaya hidup kita kah. Contoh, saudara. Kalau selama ini cara Anda dan saya mengelola keuangan sedemikian rupa, pertanyaan yang Anda dan saya harus tanya adalah ini. Do you like the result? Anda suka gak hasilnya dari cara Anda mengelola keuangan sedemikian rupa? Kalau misalnya Anda gak suka dengan apa yang Anda lihat hasilnya, mungkin sudah saatnya Anda mati dengan cara kita nge-manage uang yang lama, saudara. Anda mengerti maksud saya, saudara? Dulu sempat punya banyak uang, terus nggak disisihkan untuk tabungan, untuk emergency, habis. Udah gitu, mulai bangkit lagi, terus ujung-ujungnya sama lagi, habis lagi, saudara. Hutang makin banyak, makin dalam lubang hutang. Kita udah susah payah keluar lubang hutang, masuk lagi ke dalam lubang hutang yang sama. Mungkin di Indonesia kita boros, saudara. Sampai akhirnya kita kesusahan. Gak punya tabungan. Lalu Tuhan buka jalan ke Amerika. Tuhan kasih kesempatan yang baru. Begitu ada uang, boros lagi dan gak bisa nabung lagi. Ini maksud saya. Ketika Anda melihat cara Anda memanage keuangan, Anda gak suka hasilnya, it's time to die to the way we manage our money. Anda mengerti gak maksud saya, saudara? Supaya yang baru bisa muncul. Mungkin dalam soal hubungan, saudara. Mungkin setiap kali Anda mengevaluasi hubungan-hubungan yang Anda pernah jalani, Anda mikir kenapa ya kok ujung-ujungnya sama terus. Kenapa ya setiap kali saya menjalin hubungan, saya selalu ketemunya sama tipe cowok yang kayak begitu. Selalu tipe cewek yang kayak begitu. Kenapa ya, saudara? We always end up with the same guy or with the same girl, right? Dan Anda mulai harus mengevaluasi patternnya, polanya, saudara. Kenalan. Dari kenalan, semuanya berjalan dengan cepat, baru kenalan sudah get intimate physically, really quick.
From 0 to 100 in like a week. Right? Baru kenalan, saudara. Dalam beberapa bulan, sudah menjalankan hubungannya seperti suami istri, saudara, tanpa komitmen suami istri. Lalu lama-kelamaan Anda mulai sadar, semua hubungan saya yang kemarin-kemarin, ujung-ujungnya selalu sama aja. Kenapa ya? All my relationship always ended up the same way. It's a big mess by the time we end all of this, right? It's messy and all of that. Jadi, kalau kita mau hasil yang berbeda, menurut Yesus, kita harus mati dengan cara kita yang lama, supaya kehidupan yang baru itu akan muncul. Baik dalam soal sekali lagi gaya hidup, kesehatan kita, pola makan kita, pola tidur kita. Ya kan? Mungkin Anda dan saya bergumul dengan yang namanya depresi, saudara. Kita selalu gak happy. Kita selalu ngiri. We struggle with jealousy. Ya kan, kita jadi gak insecure. Mungkin karena kebiasaan kita berjam-jam melototin Instagram. And we always feel like kita selalu merasa bahwa hidup kita itu gak sebaik dibandingkan dengan hidup orang lain. Sesuatu harus ada yang mati kalau yang baru ingin muncul. Seseorang yang bernama Pete Scazzero, dia menulis buku yang berjudul Emotionally Healthy Spiritually. Jadi waktu sekolah Alkitab dulu, kita ditugasin untuk membaca bukunya sebagai tugas kita. Dia bilang gini, saudara, nothing new takes place without an ending. Tidak ada sesuatu yang baru yang akan terjadi tanpa kita mengakhiri hal yang lama. Untuk sebuah hidup itu ada, benih itu harus mati dulu. Untuk sesuatu yang baru itu ada hal-hal yang harus mati dalam kehidupan kita. Untuk bisa bertumbuh dan berbuah, ada yang harus mati. Anda masih bersama dengan saya? Anda mulai nangkep maksudnya, saudara? Saya ulang lagi, Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Setelah Yesus bilang itu, Yesus di ayat berikutnya Yesus bilang gini, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa, saudara. Di sini Yesus kasih pilihan kepada kita semua. Mencintai hidupmu sendiri, kamu akan kehilangan hidupmu. Tapi kalau kamu memberikan hidupmu demi aku, Yesus bilang, kamu akan mendapatkan makna dan arti dari hidup itu sendiri. Ayo pilih yang mana, kata Yesus. You gonna make your life all about you, or you gonna make your life all about me, Jesus says. Anda akan membuat kehidupan Anda tentang Anda sendiri, atau Anda membuat kehidupan Anda tentang Yesus. Yang mana, Yesus tanya, saudara? Nilai-nilai dunia di sekeliling kita, kita diajarkan, saudara, untuk mengutamakan kepentingan diri kita sendiri. We gotta look out for ourselves, man. Ya kan? Kalau saya nggak perhatiin diri saya sendiri, siapa yang akan perhatiin? Kalau saya nggak mengutamakan saya, siapa yang akan memperhatikan saya? Ya. Bapak, Ibu, dan saudara semua, I'm not against culture. Saya nggak menentang kebudayaan, saya nggak menentang kalimat-kalimat yang lagi ngetren sekarang, saudara, ya kan? Tapi kita harus berhati-hati, right? The saying in our culture, I'm not against culture, but we just gotta be careful. Karena kalau kita ngomongin terus, kita perkatakan terus, lama-lama itu menjadi kepercayaan kita. Benar gak sih, saudara? Ya kan? Saya tahu ada hal-hal, ada konsep-konsep yang dibaliknya itu meant well. Maksudnya baik, saudara. Kayak seperti me time, ya kan?
waktu buat saya. Maksudnya ya beristirahat, kita harus recharge, me time, saudara. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa jadi orang yang egois dan semua waktu kita akan dipakai untuk kita, saudara. Me time. Apalagi yang sering Anda dengar. Ya kan? Love yourself. Ya kan? Mencintai diri Anda, love yourself, saudara. Maksudnya baik di belakangnya. You mean well, love yourself, right? But I don't think, this is my opinion, I don't think itu Alkitabiah. Ya kan? Kalau Justin Bieber, iya, saudara. Ya kan? Itu judul lagunya Justin Bieber, Love Yourself. Oh baby, you should go and love yourself. Tapi bukan Alkitab, saudara. Yesus bilang gini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal salibnya, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di Lukas dikatakan hal yang sama. Katanya gini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yesus bilang, memikul salibnya bukan sekali, saudara. Tapi setiap hari dan mengikut aku. Yesus bilang gini, kalau mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu apa sih? Berkata enggak kepada diri kita sendiri, lalu kita bilang iya sama apa yang Yesus mau. Susah gak, saudara? Susah ya? Nggak mudah ya? Thank you for answering. Nggak mudah, saudara. Terus kita harus memikul salib kita. Salib itu adalah lambang kematian, saudara. Jadi undangan Yesus, ketika kita bilang enggak sama diri kita sendiri dan bilang iya sama Yesus, ya kan? Kadang memang rasanya kayak mau mati, saudara. Waktu Anda mengenyampingkan kebutuhan Anda, kenyamanan Anda untuk agendanya Tuhan dan untuk orang lain, untuk melayani orang lain, itu rasanya tuh susah banget. Kalau Anda tanya, anak-anak umur 11, 12 tahun, saudara, itu umur anak saya yang perempuan, no, you cannot have a phone yet. Kamu nggak boleh pegang telepon. Buat mereka rasanya dunia itu mau kiamat, saudara. Kalau Anda bilang sama anak-anak muda, the young people, right, or maybe people in general, mungkin bukan cuma anak muda aja, tapi semua orang pada umumnya, bahwa kamu nggak boleh berhubungan seks sebelum nikah, buat mereka rasanya mau mati, saudara. Apalagi orang-orang di sekeliling mereka melakukannya. Rosid, kamu hidup di zaman apa sih? Kamu hidup di zaman dinosaurus. Mana ada lagi orang yang menunggu untuk berhubungan seks sebelum menikah? Sesudah menikah maksudnya, saudara. Rasanya mau mati, saudara. Ketika kita mengenyampingkan karir kita, ketika kita mengubah arah hidup kita mengubah impian-impian kita, goal-goal kita dalam kehidupan, saudara, target keuangan kita, dari yang fokusnya untuk saya menjadi fokusnya untuk Tuhan, tidak mudah. Mungkin hari ini saya ingin tutup khotbah saya dengan beberapa hal, saudara. Yang pertama, mungkin saya ingin mengajukan permohonan maaf kepada Anda semua. Maaf kalau selama ini mungkin ada di antara Anda yang merasa terjebak ikut Yesus. Ya kan? Anda pernah gak sih, ada kalau di internet gitu, di ini ada tulisan banyak, terus di bawahnya klik yes gitu. Ya kan? Siapa di sini yang baca tulisan-tulisannya? Ya ada ya, pokoknya klik aja yes ya. Ya saudara. Pernah gak Anda tanda tangan banyak sekali tulisannya? Siapa yang baca satu? Enggak lah, tanda tangan aja, saudara. Mungkin Anda merasa tiba-tiba nantinya ada sesuatu yang di dalam dokumen itu yang menjadi kewajiban Anda. Wah, gue dijebak ini. Mungkin Anda merasa seperti itu waktu ikut Yesus. Anda mikir selama ini saya nggak tahu kalau ikut Yesus itu ternyata ada harga yang harus dibayar. Makanya saya bilang, saya minta maaf saudara kalau selama ini Anda pikir saya bisa ikut Yesus, tapi saya tetap mau melakukan apa yang biasa saya lakukan. Saya mau ikut Yesus, tapi saya ingin tetap melakukan dan hidup seperti yang saya hidup sebelumnya, saudara. Mungkin Anda merasa dijebak, oh ternyata enggak ya, enggak seperti itu ya.
Ternyata Yesus tuh minta kita untuk mati atas kehidupan lama kita, supaya dia bisa kasih kita kehidupan yang baru, saudara. Kirain bener-bener gratis, nggak punya. Waktu di Indonesia tahun lalu, saudara, di Pantai Indah Kapuk banyak kios-kios makanan gitu. Saya beli kopi. Terus pakai to go cup kertas, to go cup lah pokoknya ya, panas kan itu kan, saudara. Terus saya minta sleeve itu yang karton ya, supaya bisa nggak panas ya. Ternyata mereka nggak pakai itu, memang nggak pakai itu. Jadi saya minta cup kosong. Waktu saya minta cup kosong, terus dia bilang, oh iya cup kosong ini harganya segini, saudara. Ternyata nggak ada yang gratis. Mungkin hari ini Anda sadar, oh ternyata ada tuntutan juga ya. Yesus bilang menyangkal dirimu, bilang enggak kepada dirimu, dan bilang iya kepadaku, mati atas kehidupanmu yang lama, supaya aku bisa kasih hidup yang baru, saudara. Hidup itu kita semua tahu, penuh dengan pilihan. Life is full of a choice. Hidup penuh dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil, saudara. There are many decisions that we have to make in life. Setiap keputusan yang kita ambil, pasti ada harganya. Bahkan ketika Anda memutuskan untuk enggak membuat keputusan, itu adalah sebuah keputusan. Siapa yang ngerti maksud saya, saudara? Anda memutuskan untuk tidak membuat keputusan, saudara. Yesus bilang gini, saudara. Ketika manusia lamamu mati, akan ada hidup yang baru. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang lama kita sudah mati. Dan sekarang bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan waktu Anda dibaptis, tahukah Anda, ada yang bilang gini, waktu Anda dibaptis itu adalah upacara pemakaman Anda. When you get baptized, that's your funeral service. Roma 6 ayat 4 dan 5 katakan ini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh apa, saudara? Baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, saudara. Nothing new takes place without an ending. Tidak ada yang baru yang keluar, yang muncul sebelum yang lama berakhir. Something has to die in order for the new life to form. Sesuatu harus mati untuk kehidupan yang baru itu muncul. Saya janji saya akan akhiri khotbah saya, saudara. Ada di Instagram bilang kalau pendeta bilang sebagai penutup itu masih sekitar 15 menit lah ya. Kemarin itu ngobrol-ngobrol sama Nana, istri saya, saudara. Terus waktu kita ngobrol-ngobrol, arahan pembicaraan kita itu jadi sedikit bernostalgia. Kita mengingat kembali keputusan kita 10 tahun yang lalu. Ketika kita berkata iya akan panggilan Tuhan untuk menggembalai gereja ini, saudara. Kita bilang iya sama tanggung jawab yang dikasih sama Tuhan dan para pemimpin kita. Ternyata 10 tahun yang lalu kita sebenarnya sadar, saudara. Bahwa akan ada impian-impian dan ambisi-ambisi pribadi yang kita pribadi yang harus mati, saudara. Kita harus merasa puas, kita harus merasa content dengan kehidupan yang kita pilih, jalan kehidupan yang kita pilih. Maksud saya gini, saudara.
tentu ketika kita bilang iya, kehidupan kita akan berbeda dengan orang-orang. Contoh yang paling sederhana adalah soal hari Sabtu dan hari Minggu kita. Itu udah pasti berbeda banget. Our weekend is gonna be different. Ya kan? Bahkan anak-anak saya yang nggak minta, kita seret juga untuk menjalani kehidupan yang seperti ini. Suatu hari Anda, kalau minggu pagi Anda capek, Anda ngantuk, Anda bisa, udah minggu ini nggak ke gereja dulu lah. Ya kan? Tapi kita nggak bisa, saudara, yang pegang kunci soalnya saya, saudara. Nanti nggak ada yang buka itu. Dan sekali-sekali lah dapat libur, ada teman-teman yang melayani, saya bersyukur banget yang mengizinkan kita untuk pergi dan berlibur, saudara. Contoh lain mungkin tentu dalam soal keuangan, ya saudara. Dengan gaji seorang pastor, tentu kita sadar bahwa akan ada hal-hal yang akan makan waktu untuk kita capai dibandingkan dengan orang lain, saudara. Beli rumah harus mungkin lebih sabar dibandingin orang lain, hal-hal yang lain lah kita sabar, saudara. Nah intinya, saudara, keputusan yang kita ambil 10 tahun lalu, kita ngobrol-ngobrol gini, we were okay, kita puas, saudara. Kita bilang gini, kalau ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, yang seperti orang lain lakukan, we are okay. Kalau seumur hidup kita nggak akan bisa memiliki itu, kita nggak akan bisa memiliki ini, we are okay. Because we decided we die to that ambition, impian-impian kita kira mati untuk itu, ya kan? Karena kita memilih menjawab panggilan Tuhan, saudara. Yang saya mau ceritain sama Anda, tolong izinkan saya bercerita ini, saudara. Bahwa sampai hari ini, 10 tahun kemudian, tidak pernah kami menyesal akan keputusan kami. Saudara. Kalau capek, Anda juga pernah capek di kerjaan Anda, ya, benar ya? Kalau frustasi, marah, kesel, Anda juga pasti pernah, ya kan? Tapi overall, secara keseluruhan, kita nggak menyesali, saudara. Kenapa? Karena buat kita ini adalah sukacita yang paling besar. Untuk berjalan dan ada di dalam kehidupan orang-orang di musim kehidupan mereka yang berbeda-beda. Saudara, kita ada di kehidupan orang-orang ketika masa-masa yang paling bahagia dalam hidup mereka. Menikah, kelahiran anak, saudara, pemberkatan rumah, kita ada di sana bersama dengan mereka. Kita juga ada di sana di masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan mereka. Ada yang sakit, ada yang meninggal, konflik keluarga, saudara. Tapi kita senang, kita penuh sukacita menjalani semua ini. Saya mau bilang sama Anda, Tuhan nggak pernah berhutang sama kita. Anda percaya, saudara? Hari ini, saudara, Tuhan tolong keluarga kami. Tuhan pulihkan keuangan kami. Saya sudah sering banget cerita, Tuhan bantu kami untuk keluar dari hutang $90.000 student loan, saudara. Lunas, saudara. Bahkan hari ini, sepertinya kita ini sedang menuai, saudara, sedang kita ini sudah menjalin hubungan dengan orang-orang sekian lama. Ada begitu banyak orang yang baik sama kita. Saya sama Nana itu sering, saudara, diajak ke Hawaii lah, ke Jepang lah. Kamu cari tiket nanti, gampang lah kamu cari tiket, saudara. Tapi karena saya dan Nana puas dengan kehidupan kita senang dengan apa yang kita lakukan, kita nggak merasa harus menjawab tawaran itu sesegera mungkin, saudara. Kalau diiyain semua, ya bisa-bisa saya dimarahin jemaat karena jarang ada di sini, jalan-jalan terus. Nantilah kalau waktunya pas, saudara, baru kita terima tawaran itu. Saya nggak tahu kalau kedengarannya belagu atau enggak, tapi intinya ada begitu banyak hubungan-hubungan yang sudah terinvestasi, yang hari ini mereka begitu baik dengan kita. Untuk menyimpulkan semua ini, saya bilang gini, ketika kita bersedia untuk mati kepada kepentingan kita, Tuhan janji akan memberikan hidup yang Dia sudah sediakan untuk kita semua. Nah, itu adalah cerita kehidupan saya. Tentu Anda bukanlah saya, saudara. Cerita kehidupan Anda berbeda, tapi undangannya tetap sama. Are you willing to give up your life for me in order to experience life? Right? Your story is different than mine. Your journey of life is different than mine, but the invitation is the same. Maukah Anda memberikan hidupmu buat aku, Yesus bilang.
mati kepada dirimu sendiri supaya kamu mengalami hidup yang baru dari aku, Yesus bilang. Intinya bukan semua orang jadi pendeta, tapi adakah area-area dalam kehidupan Anda yang perlu mati sehingga Tuhan bisa memberi Anda hal-hal yang baru. Ini terakhir janji. Kalau hari ini saya ingin menawarkan kepada Anda sebuah perspektif yang baru, sudut pandang yang baru. Siapa di sini yang pernah melihat sebuah foto atau sebuah gambar, Anda disuruh lihat, terus dia bilang gini, apa yang kamu lihat? Pernah gak lihat foto-foto seperti itu, saudara? What do you see? Kayak, wah saya paling kesel sama foto-foto yang kayak gitu, saudara. Ya kan ada gambar gajah, katanya, oh itu sebenarnya foto nenek-nenek gitu. Anda tahu maksud saya, saudara? Saya paling kesel karena saya nggak pernah bisa melihat apa yang mereka mau saya lihat, saudara. Gimana kalau hari ini saya memberikan Anda atau mengajak Anda untuk melihat ini dengan cara pandang yang berbeda? Karena setiap kali Anda mendengar kata bahwa kamu harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, untuk kepentingan-kepentingan Tuhan, seringkali yang kita pikir adalah gini, saudara. Aduh, apalagi yang gue mesti korbanin nih. Aduh, apalagi nih yang harus kehilangan nih dalam hidup gue. Karena kita selalu berpikirnya seperti itu, saudara. Apalagi nih yang harus gue kasih. What if surrendering our life to God is not about what we lose, but it's about everything else that we gain? Bagaimana jika ternyata ketika kita berserah sama Tuhan, bukan soal apa yang kita akan kehilangan, saudara. Kita ini akan kehilangan apa aja, melainkan keuntungan apa saja yang akan kita dapatkan. Anda mengerti maksud saya, saudara? Ya. Saya berdoa kita semua akan menjadi seperti orang yang Yesus pernah ceritakan. Kira-kira Anda tahu gak maksud saya, saudara, cerita yang Yesus yang sampaikan? Kalau Anda nggak tahu, Yesus bilang gini, ada seseorang, dia tahu bahwa ada harta yang terpendam di tanah itu. Anda pernah dengar ceritanya? Lalu ini orang pulang ke rumah. Dia jual semuanya. Supaya dia bisa mendapatkan tanah yang di dalamnya ada harta terpendam. Saudara. Bukan tentang apa yang dia harus jual. Bukan tentang apa yang dia harus serahkan. Melainkan apa yang akan dia dapatkan, saudara. Berserah kepada Tuhan jangan lagi dilihat dari kacamata, aduh, gue bakal kehilangan ini, gue bakal kehilangan itu, aduh saya mesti korbanin ini, korbanin itu, saudara. Tapi alihkan fokus Anda tentang apa yang akan Anda dapatkan, apa keuntungannya ketika Anda menyerahkan hidup Anda. Bukan soal apa yang Anda harus jual, ya kan saudara, melainkan apa yang Anda dapat. Di mana ada tanah dengan harta yang terpendam di dalamnya. Kerajaan surga adalah harta yang jauh lebih berharga kalau dibandingkan dengan semua hal yang kita korbankan. Upah kita ketika kita memilih kerajaan surga, yaitu damai sejahtera dari Tuhan yang gak bisa dibeli dunia. Sukacita surgawi yang gak bisa didapatkan dari dunia ini. Pergaulan dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Semua itu jauh lebih berharga dari apa yang Anda dan saya korbankan, saudara. Amin, saudara? Amin. Boleh saya berdoa untuk kita semua. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu mati dalam kehidupan kami, biar Tuhan bicara kepada kami. Kalau ada hal-hal dan hidup yang baru, ada permulaan yang baru yang Tuhan sudah siapkan, berikan kami keberanian untuk kami berani mengakhiri hal yang lama, untuk kami berani meninggalkan hal yang lama. Karena kami percaya yang baru yang dari Tuhan jauh lebih luar biasa. Terima kasih Tuhan, bukan lagi kami yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalam aku. Barang siapa
yang memberikan hidupnya demi engkau akan mendapatkan arti dan makna kehidupan yang sesungguhnya. Engkaulah harta yang sejati. Engkaulah harta yang sebenarnya, Yesus. Kami mengucap syukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Hari ini